warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Saudaraku semuanya, pemirsa Smart TV maupun berada yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, semoga Allah merahmati kita dan anugerah sehat, anugerah aman, dan anugerah bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, anugerah, dan juga rezeki yang telah diberikan kepada kita. Ini sebuah rahmat yang perlu kita syukuri. Terlebih kita hari ini dikasih Allah sehat, dikasih Allah cukup, dikasih Allah bisa menjalankan rutinitas dan kegiatan tanpa ada kendala dan tanpa ada halangan apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Dan juga para alim ulama penerus ajaran Nabi Muhammad. Allah, bagaimana kabar hari ini? Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan cukup semuanya, dalam keadaan penuh rahmat, dan tentu semoga kita semuanya dalam keadaan penuh bahagia. Amin Allahumma. Saudaraku semua dirahmati Allah, kita sudah masuki hari bulan Ramadan ini. Ada banyak hikmah yang diberikan Allah melalui peristiwa-peristiwa dan juga kejadian-kejadian yang mungkin tanpa kita sadari. Pada hari ini, pada bulan ini kita menjalani bulan Ramadan, ya, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh hikmah, dan tentu bulan yang penuh dengan ampunan. Sesuai dengan mukadimah yang tadi saya baca di awal, bahwa kita diwajibkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan ini agar kita bertakwa, agar kita taat kepada Allah, agar kita menjadi hamba-hamba yang patuh kepada Allah. Karena memang itulah tujuan kita sebenarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekali-kali Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, melayani kepada Allah, untuk bertakwa. Hingga kalau kita mengkomparasikan dua ayat tadi, bahwa sebenarnya kita hidup itu sama seperti halnya puasa. Artinya Ramadan ini sebagai latihan kita untuk hidup benar, hidup yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama 1 bulan kita bisa melihat, kita termotivasi untuk melakukan kebaikan, ya, mulai dari kita beramal, mulai berbagi takjil, kita juga setiap hari mungkin bersedekah, karena tadi dikibarkan waktu kita bersedekah, kita dilipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Kita luar biasa semangat. Bahkan kita juga mampu menahan nafsu marah, ya. Kita juga mampu ketika digoda untuk melakukan kejahatan, kita mampu menahannya, ya, seperti halnya di Quran surat Ali Imran dijelaskan bahwa ketika kita ada ujian untuk marah, kita mampu menahannya dan kita memaafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal afina annas. Kita juga kadang mampu itu. Nah, itulah berkah puasa. Nah, saya melihat khususnya untuk saya sendiri, juga melihat anak-anak saya
dan juga para santri sekitar ini alhamdulillah mampu mewujudkan itu, bahwa puasa benar-benar tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan amarah, menahan nafsu untuk bebas, menahan nafsu, bahkan tidur pun itu loh, sekalipun tidur di bulan Ramadan adalah ibadah, tapi karena melihat fasilitas pahala yang luar biasa, maka sampai berulang kali menahan ngantuk untuk apa? Untuk berzikir, untuk tadarus, dan juga untuk melakukan kebaikan. Dan juga anak-anak ini berlomba untuk berbagi takjil, itu luar biasa. Nah, kita bagi yang dewasa setidaknya mampu melihat hal semacam ini, menafsirkan puasa itu lebih luas. Yakni hidup ini harusnya puasa. Hidup ini harus menahan nafsu, menahan dari segala macam kebebasan duniawi. Itulah hidup. Ada satu hadis Nabi Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Saya rasa itu sangat cocok untuk menyandingkan dengan rutinitas kita di bulan Ramadan, bahwa dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bagi orang-orang beriman, selama hidup itu ya memang harus ditahan nafsunya. Nafsu untuk bebas, ya, nafsu untuk puas, nafsu tidurnya, nafsu makannya, nafsu tidur dibatasi. Ketika nyamannya tidur, nikmatnya tidur di jam-jam malam, jam 2, jam 3, bangun untuk faminal laili fatahajjat bihi. Bangunlah kamu untuk bertahajud. Situ ada makam yang tinggi, ada derajat yang luar biasa. Jadi nyamannya tidur dibatasi, dipenjara sendiri. Nyamannya makan, nikmatnya makan dibatasi. Selain diajak puasa, dibatasi juga dengan apa? Dengan berbagi. Jangan dimakan sendiri. Berat ya memang. Dulu saya merasakan betul ketika saat berbuka puasa Senin Kamis itu bersama Bapak Guru Mokhtar. Wah, perasaan itu ketika akan buah ini ayam goreng itu luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika mau merasakan itu, kami dibatasi untuk Gus, nggak boleh makan sendiri. Ayo dibagi, itu ada mbak lansia yang di asrama, ada anak-anak yatim itu. Ya, sampean masih enak, masih punya keluarga itu. Makanya ayo kita bagi, jangan dimakan sendiri. Kita potong, jatah sampean dipotong jadi 2 atau justru jadi 3, kita bagikan. Justru kebahagiaan makan itu saat kita berbagi itu. Mungkin disitulah fit dunia hasananya di sana. Sekalipun kayaknya itu berat, ya, makan yang tadi sebenarnya lauk itu untuk dihabiskan ini, tapi ketika kita bagi ternyata ada kebahagiaan di sana. Allah memberi hadiah yang luar biasa. Melihat orang lain bahagia dengan kita beri tadi cukup puas dan bahagia, itulah kebahagiaan kita. Artinya sekalipun di dunia kita menahan nafsu, kita dipenjara, tapi kita masih enak. Bukan berarti kita di dunia ini puas, bebas, mewah, terus nanti masuk surga, itu namanya fi dunya hasanah. Nah, ini yang kadang kita salah menafsirkan, artikan. Kalau memakai itu ya monggo saja, tapi bagi kami mendapatkan teladan dari Pak Guru tidak begitu. Sekalipun kita hidup dengan berbagai macam ujian, keberatan, tapi kita masih dikasih fi dunya hasanah. Saudaraku semuanya, pemirsa Smart TV yang dirahmati oleh Allah, hidup adalah puasa. Jadi kita harus mampu menahan dari berbagai macam ujian dan juga kebebasan dan kemewahan. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ya, dulur, bisa kita lihat. Karena memang sadar bahwa hidup ini puasa. Coba kalau kita tarik ulur ke belakang. Bagaimana kehidupan para nabi dulu, para sahabat. Ya, ujian yang dijalani setiap hari tanpa henti, tanpa putus, tanpa jeda seolah begitu. Makanya di surat Al-Baqarah 214 dijelaskan situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira bahwa akan masuk surga padahal belum ada ujian, keberatan, kesusahan, kemelaratan, penderitaan yang dialami seperti yang dialami oleh para pendahulu sampai orang-orang terdahulu itu. Ya Allah, kapan pertolongan ini akan datang? Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Nah gitu. Itu jawaban-jawaban diberikan oleh Allah untuk menghibur kita. Memang berat. Nah, saya khususnya ketika merasa tiket surga di saku,
ini saya merasa malu karena saya menjalani puasa di dunia ini belum sepenuhnya waktunya untuk berbuka. Artinya puasa yang kami jalani, puasa hidup ini masih nikmat, jauh lebih nikmat dibandingkan orang-orang terdahulu yang menjalani puasa kehidupan yang luar biasa berat. Bagaimana kehidupan Ibu Masito? Ya, karena menjalani puasa di dunia untuk mendapatkan berbuka di surga, tiketnya luar biasa berat. Harus masuk ke dalam belanga yang panas seperti itu. Tidak hanya sendiri, bersama anaknya, bersama suaminya. Saat itu ada satu kebimbangan dalam hati Ibu Masito. Karena apa? Karena saat anaknya dimasukkan itu, ada cukup jiwa ibunya muncul, kasihan. Tapi kan diteguhkan lagi dengan, kalau saya dinyanyikan oleh ibu saya itu begini, oh ibu kulo ampun ngantos mesaaken kulo, gitu kan. Jadi saat itu bayinya Ibu Masito itu mampu meneguhkan hati Ibu Masito. Oh ibuku, jangan kasihan kepada kami, kepada saya, karena kita adalah berada di jalan yang benar. Saat itulah kemudian keteguhan iman hati Ibu Masito, sekalipun berat, alhamdulillah dikasih kebahagiaan. Ujian yang berat harus masuk ke dalam belanga pun dijalani. Bagi seorang ibu ada teladan lagi, Ibu Hajar. Ibu Hajar itu adalah istri dari Nabi Ibrahim. Ketika saat sayang-sayangnya bersama suami menimang anak, diperintahkan ditinggalkan sendiri. Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk berangkat bertugas berjihad. Beliau sendiri bersama putranya Nabi Ismail di tengah padang pasir, bukan di dalam rumah begitu. Kalau sekarang andainya kita ditinggal bertugas gitu, alhamdulillah masih ada tempat tinggal, masih ada tetangga gitu. Dulu sendirian tanpa tetangga, tanpa rumah, tanpa berbekal, betapa beratnya. Nah, hal semacam itu dijalani karena memang sadar bahwa hidup ini memang puasa. Berbukanya itu ya saat kita nanti di akhirat, itulah berbuka kita. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, dengan kesadaran hidup berpuasa, maka Ramadan ini kita jalani dengan penuh hikmat. Yang pertama, yang kedua, maka kita akan sadar bahwa setelah puasa pun, setelah Idul Fitri itu ya sama dengan puasa, tidak ada beda. Menjalani rutinitas ibadah ya sama semangatnya, menjalani proses sedekah ya sama semangatnya, terus berlomba-lomba bersedekah. Sekalipun suatu yang sederhana, sekalipun hanya dengan senyuman, sekalipun dengan kita berzikir, ya, tahmidatin shodaqatin, tahlilatin shodaqatin. Ketika kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin, itu juga sedekah. Saat kita bertasbih itu juga sedekah. Saat kita menjalani rutinitas, kita bekerja dengan berzikir, itu juga sedekah. Saat kita ibu-ibu saat masak, daripada sambil ngerumpi mendengarkan musik sampai kayak bismillah alhamdulillah, itu juga sedekah. Selain kita berdapat pahala berzikir, kita juga dapat kebahagiaan dan ketenangan hati. Makanannya akan jadi terasa nikmat. Artinya dengan memahami bahwa hidup adalah puasa, maka kita akan terjaga dari serangan-serangan setan. Sadar bahwa memang dunia memang dibatasi. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Kepuasan, kebebasan, kemewahan di dunia itu hanya untuk orang-orang kafir saja. Artinya apa? Dia diloskan saja. Kalau mungkin sekarang itu bahasanya dilosdol gitu ya, tanpa ada rim. Mau puas lanjut terus, tanpa kepingin jamaah, kepingin gak jamaah dijalani gak jamaah, mau sholat sendiri jalani sholat sendiri. Tapi bagi orang-orang yang beriman, karena sadar hidup puasa dibatasi, dipenjara, asyamu junatun, Nabi Muhammad tahu begitu ya, puasa itu ada benteng ya. Artinya apa? Puasa adalah benteng, maka karena sadar bahwa hidup adalah puasa, maka di benteng harus dipenjara nafsu kita. Kepuasan duniawi harus dipagari benar dari kemewahan-kemewahan tersebut. Saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, hikmah-hikmah itu kemudian akan membersamai kita, merahmati kita dalam setiap langkah perjalanan hidup. Ketika ada keberatan hati untuk bangun tahajud, sadar memang, oh iya, memang saya di penjara, harus dipaksa untuk melakukan tahajud. Ketika kita punya rezeki untuk berbagi, itu ada rasa berat hati, harus disadari, harus kita terobos itu agar apa? Kita mampu
mengurangi rasa pelit tersebut untuk kita bersedekah. Kalau di Al-Quran ada istilahnya wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Khufatul jannah bil makari wa khufatun nar bisyawati. Menahan nafsu di dunia, nanti kita akan bebas puas di akhirat. Khufatul jannah bil makari wa khufatun nar bisyawati. Jadi memang jalan menuju surga ini memang halangan rintangannya itu memang luar biasa. Kesusahan tadi seperti di surat Al-Baqarah 14 yang disebutkan di awal tadi, ada kesusahan, kesulitan, keberatan, dicaci maki ketika kita melakukan kebaikan, dirasani, diolok soalim, dan ya itu memang bagiannya. Sebaliknya khufatun nar bisyawati, jalan ke neraka ini dipenuhi dengan kebebasan, kemewahan, kepuasan ya, tanpa ada batasan, tanpa kepingin terus puas senyum, diteruskan saja. Tapi bagi orang beriman dibatasi, sedikit senyum banyak menangis. Karena apa? Karena banyak dosa-dosa. Dosa apa sih sebenarnya kok selalu kita diajak untuk bertobat? Banyak saudaraku. Di antaranya coba, saya kemarin diskusi nih sama dulu-dulu di Mojokerto. Ketika ada sebagian yang merasa belanja hariannya tidak sebanyak temannya, terus kemudian kami ajak renung, coba ayo kita coba jalan-jalan ke rumah sakit. Atau setidaknya begini, sampean bayangkan kalau seandainya sampean dari bangun tidur kemudian kita pakai kateter kantong kencing itu, sampean bawa kemana gimana rasanya? Kamu punya dikasih belanja 100.000, terus kemudian tapi kamu syaratnya harus membawa kateter dan kantong kencing, mau nggak? Oh nggak mau, nggak mau. Kenapa? Nggak enak dan malu lah. Artinya apa? 50.000 dibelanjakan sudah cukup banyak dan bersyukur toh. Akhirnya kemudian baru sadar, iya ya, saya ini mendapatkan rezeki dan anugerah dari Allah itu banyak. Jadi rezeki tidak mesti berupa materi, tapi kesehatan. Kita kencing tanpa kateter itu sudah wah nikmatnya pol-polan itu. Nah itu juga dosa kalau kita nggak syukuri. Kalau syukur ya tentu kita akan kubur. Di antara kubur kita adalah nggak bisa tenang hidup kita karena melihat orang lain itu lebih banyak, itu belanjanya lebih banyak, itu sepeda motornya sudah ganti baru, itu rumahnya sudah direnovasi, rumahnya ada kulkasnya, nggak selesai. Nah dengan kita sadar bahwa hidup berpuasa, ditahan nafsunya, oh memang saya memang dibatasi, memang saya di penjara, jadi ya memang nggak bisa puas. Memang sadar itu kemudian kita akan mampu menikmati, membiasakan diri dengan ujian ya. Hidup memang penuh dengan ujian. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, puasa demi hari kita jalani. Puasa sudah kita lalui mulai dari kita bersahur sampai berbuka. Jangan sampai kita hanya mendapatkan dahaga saja, tapi ada satu hikmah pelajaran yang harus kita ambil. Mari kita sadari hidup adalah berpuasa. Artinya setelah Idul Fitri kita akan memasuki rimbah ujian duniawi yang luar biasa. Kita di bulan Ramadan dimudahkan Allah sebenarnya, dimudahkan dengan satu kebersamaan. Kita dimudahkan oleh banyaknya saudara-saudara kita yang berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba untuk jamaah, berlomba untuk tarawih. Itu kita memang ada keringanan, ada kemudahan, ada kesemangatan. Nah, ujian kita selanjutnya justru setelah Ramadan selesai, saat memasuki Syawal. Itu ujian pertama, ada puasa 6 hari. Berat, memang sangat berat. Kenapa? Karena saat semuanya sudah mulai makan puas, kita setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri kita memang dilarang puasa. Baru satu hari setelah Idul Fitri kita diajak puasa lagi. Sebenarnya memang tidak harus di awal itu, tapi memang afdhalul a'mali ahmazu. Amalan yang paling berat adalah amalan yang baik. Justru saat berat itulah ujian yang luar biasa. Tapi di situ kita akan memahami benar, oh, inilah sebenarnya hidup. Hidup kalau nggak dirahmati, dengan disadari dengan satu keyakinan bahwa saya ini di penjara, memang sulit. Ketika ada teman saudara kita mendapatkan kemewahan, kepuasan, kita akan merasa iri hati, dengki, dan segala macam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu diantara pengalaman pribadi, hikmah yang saya ambil dari puasa kali ini, yang saya rasa jika kita bisa memahami itu, maka kita akan semakin semangat
hidup kita akan kita pahami dengan sebuah perjuangan yang belum akan berhenti sampai kita berbuka. Sadarilah bahwa selama hidup kita di penjara, selama hidup kita berpuasa, kapan saat kita berbuka, sabar dulur. Ketika kita dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ketika kita dipanggil oleh Allah dengan kesabaran kita menahan nafsu karena kita berpuasa selama hidup, karena kita sadar bahwa dunia ini penjara, maka kehidupan kita akan bahagia ketika dipanggil Allah. Kemarilah kamu, ini dia untuk kamu karena kamu sabar menahan hidup selama di dunia. Kamu mampu membatasi 1% di duniawi, kamu sabar untuk menunggu janji Allah 99% di akhirat. Ketika kamu ingin mewah, membangun rumah mewah di dunia, kamu sadar, kamu batasi dengan cara apa? Tidak kamu lanjutkan kemewahan dunia, kamu bagian untuk bawa ke akhir dengan membangun rumah di surga, membangun masjid, membangun asrama. Ketika kamu ingin membeli Bugatti, ketika kamu ingin membeli Ferrari, kamu punya memang uang, tapi kamu tidak lanjutkan, kamu memenjara nafsunya, keinginan untuk membeli Bugatti dan Ferrari tersebut, kamu alihkan untuk kebutuhan agama. Banyak saudara-saudara kita yang jangankan membeli kendaraan, hanya untuk makan dan berobat saja tidak bisa. Sehingga apa? Kebebasan, kepuasan kita untuk bermewah tadi kita sadari bahwa saya harus membatasi diri. Karena saya di penjara, maka kemewahan ini harus saya kurangi, harus saya hentikan, saya berbagi untuk kebersamaan. Ketika kita pengen seandainya makan puas gitu kan, nah kita harus di penjara sendiri nafsu kepuasan tersebut, kita pakai untuk puasa, berbagi kepada sesama. Kita lihat mana saudara-saudara tetangga-tetangga kita yang nggak bisa belanja, kita datangi untuk tersebut. Itu diantara hikayat dan makna dari puasa kali ini yang saya jalani. Alhamdulillah saya bisa memahami itu, sehingga keinginan untuk beli baju baru terurai dengan apa? Masih banyak teman-teman dan santri-santri yang jangankan untuk beli baju baru, kadang untuk berbuka dan sahur belum bisa. Kadang juga ada yang dikejar-kejar hutang, sehingga alhamdulillah terurai, dibatasi nafsu kepingin bebas beli baju yang baru, kepingin ganti kendaraan, kepingin memperindah rumah, kepingin beli sawah, itu alhamdulillah sudah terurai sendiri. Nah itu yang kemudian saya berharap pengalaman pribadi ini saya berbagi untuk saudaraku semuanya, semoga ada hikmah dan manfaatnya. Demikian saudaraku semuanya, mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tadi menyinggung perasaan atau kurang pas, kurang sesuai. Sekali lagi itu adalah pengalaman pribadi saya yang diminta untuk menceritakan. Jika cerita saya pengalaman hidup selama Ramadan ini ada manfaat, alhamdulillah. Saya bersyukur, semoga ini menambah jariah saya dan keluarga saya. Terima kasih pemirsa Smart TV dimanapun berada. Semoga sehat, semoga tetap semangat, semoga sadar bahwa hidup adalah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.